Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita hanya akan review sedikit gitu ya dari setiap tokoh yang pernah kita bahas. Akan kita mulai dari Gordon Allport, kemudian Raymond Kettle, kemudian Hans-Jürgen Eysenck, dan Maslow yang keempat, dan yang terakhir adalah Carl Roger. Kita hanya bahas sekilas-sekilas saja poin penting dari tiap tokoh ini. Kemudian teman-teman bisa mempelajarinya, mau review kembali semua teori dari tokoh-tokoh ini ya. Kita mulai dengan Gordon Allport, dengan nama teorinya adalah Psychology of the Individual. Kalau kita lihat dari namanya saja, nama teorinya adalah Psychology of the Individual, berarti fokusnya Gordon Allport ini melihat lebih pada individu ya, bahwa ada karakteristik tertentu dari tiap individu, melihat lebih pada keunikan dari tiap individu ya. Ini fokus pada sifat atau traits perbedaan individual. Traits ini yang membentuk mereka menjadi siapa mereka gitu ya. Oke. Nah, kalau teman-teman baca konsep utamanya ya, ini ya lebih menekankan pada keunikan individu. Jadi lebih fokus pada analisis faktor, artinya lebih fokus pada hal-hal yang ciri khas dari individu tersebut. Perilaku individu yang sifatnya umum tidak begitu difokuskan gitu ya. Nah, kalau teman-teman baca lagi gitu ya, sebenarnya Allport ini mengatakan bahwa kalau individu itu sehat, individu itu harus bisa berperilaku secara proaktif ya. Individu dikatakan sehat, dikatakan matang kalau dia bisa proaktif. Proaktif yang dimaksud itu adalah secara sadar mengubah perilaku menjadi baru dengan cara yang kreatif. Nah, ini penting. Ada 6 kriteria, saya lupa, ada 6 kriteria. Nah, di sini ya, ada 6 kriteria orang dikatakan sehat atau matang menurut Gordon Allport ya. Yang pertama, dia punya perluasan perasaan diri ya. Ada social interestnya, artinya gitu ya. Jadi nggak hanya sense of self-nya saja, jadi nggak center kepada dirinya sendiri, tetapi lebih pada nanti dengan orang lain. Hubungan yang hangat dengan orang lain ya. Kemudian yang ketiga, keamanan emosional dan penerimaan diri. Jadi tidak mudah merasa sedih, tidak mudah meratapi gitu ya. Kemudian yang keempat, persepsi yang realistis ya, bukan persepsi yang tidak realistis, tidak sesuai dengan kenyataan ya. Biasanya ini ketakutan irasional yang muncul. Nah, kalau misalnya ada, berarti kalau menurut Allport ini belum matang gitu ya. Kemudian memiliki insight dan humor. Punya sense of humornya, ada humornya, entah dia menjadi sebagai orang yang lebih suka bercanda atau lebih suka mengikuti orang yang bercanda ya, lebih pada situ. Kemudian ada tujuan hidupnya, filosofi kehidupan yang integral ya. Itu. Oke, teman-teman bisa baca lebih detail lagi apa yang dimaksud dari 6 kriteria tersebut ya. Oke. Nah, kalau kita mau memahami teorinya Allport, kita lihat dari 3 pertanyaan ini. Oke. Apa itu kepribadian? Kemudian apa peran dari motivasi yang sadar ya. Dan yang ketiga, karakteristik orang yang sehat secara psikologis. Yang ketiga sudah kita bahas nih ya. Nah, kalau kita lihat dari arti sendiri dari kepribadian, itu adalah organisasi yang dinamis ya. Artinya kepribadian itu terorganisasi. Jadi nggak mungkin acak. Jadi ada kesatuannya, ada strukturnya ya.
ada bagian-bagiannya. Nah, nanti yang kita bahas itu ada di personal disposisi, kemudian ada proprium dan sebagainya. Nah, dari keseluruhan sistem psikofisik, berarti kepribadian itu meliputi aspek psikologis dan fisiologis. Jadi nggak hanya psikologis ya, tetapi fisiologis juga mempengaruhi. Kemudian kenapa kita bisa bilang aspek fisiologis berpengaruh juga? Karena ada proses kognitif juga, ya. Ada proses di mana otak berpikir, gitu ya. Kita berpikir menggunakan apa? Otak. Nah, kemudian merasakan sesuatu, melihat sesuatu, mempercayai sesuatu dengan cara apa? Membuktikannya dengan apa? Melihat, merasa, mendengar dan sebagainya. Nah, itu kan membutuhkan panca indera. Kemudian kepribadian itu yang menentukan ya karakteristik dari perilaku dan pikirannya, ya. Pikiran tadi merupakan perilaku internal. Perilaku itu yang kita tunjukkan, sedangkan karakteristik itu adalah tanda ya, ciri khas dari tiap individu. Oke. Nah, kesimpulannya sebenarnya kalau dari Allport itu adalah kepribadian tidak hanya dilihat dari perilaku ya, tetapi kita bisa lihat dari pemikirannya juga ya, dan itu ada perubahan dan terstruktur tetapi mampu berubah ya. Ini yang teman-teman perlu pahami, karena di awal sendiri Allport mengatakan bahwa orang yang sehat itu yang bisa proaktif atau bisa memiliki cara untuk berubah gitu ya, berubah menjadi lebih baik. Oke, apa perannya dari motivasi? Ada peran dari motivasi yang sadar ya. Karena begini, menurut Allport itu orang dewasa yang sehat itu pasti menyadari apa yang mereka lakukan dan alasannya mereka melakukan itu. Jadi menurut Allport tidak ada excuse gitu ya, bahwa sebenarnya apa yang kita lakukan gitu itu pasti kita sadari dan itu harus kita pertanggungjawabkan ya. Jadi nggak sesuatu tidak muncul, perilaku itu tidak muncul dengan hanya kebetulan atau kesengajaan ya. Nah, kalau kita tahu bahwa tindakan atau perilaku yang kita lakukan salah, nah kita harus proaktif nih ya, proaktif untuk memperbaiki itu. Nah, sehingga ini yang kita sebut sebagai orang dewasa yang sehat. Tapi kalau kita tidak merefleksikan itu, tidak proaktif untuk mengubah itu, nah ini yang Allport sebut belum sehat ya. Oke. Strukturnya yang pasti ada trait ya, yang pasti ada trait teman-teman. Tapi trait itu tidak diam tersimpan dan baru muncul apabila ada stimulus dari luar, tetapi biasanya kita ini mencari situasi sosial yang bisa memunculkan ekspresi kita, memunculkan karakteristik kita, memunculkan trait kita ya. Misalnya nih, kamu ini orang yang suka ngomong, pasti kamu cari lingkungan yang bisa mendengarkan kamu berbicara ya. Ketika kamu berada di lingkungan yang menghambat kamu untuk berbicara, kamu akan merasa tidak nyaman, sehingga kamu akan pindah, akan mencari lingkungan lain gitu ya, mencari lingkungan yang lain yang bisa menerima kamu bercerita tadi. Oke, ini strukturnya ada sifat umum, trait umum ya, atau ya trait-trait yang umum yang Allport tadi bilang bahwa sebenarnya kita semua punya itu trait umum, semua dimiliki ya, semua memiliki karakter ini. Misalnya cara berkomunikasi dalam suatu budaya tertentu gitu ya. Kemudian trait individual, disposisi personal ya. Ini yang kekhasan, bersifat individual ya, mengarah pada perilaku adaptif dan ekspresif yang konsisten, yang khas nih ya. Personal disposisi sendiri dibagi menjadi 3, ada yang pokok,
atau kardinal, ada yang sentral, dan ada yang sekunder ya. Kalau kita lihat yang paling utama apa? Ya pokok. Namanya saja pokok, itu yang utama ya. Nah, kardinal disposisi ini adalah sesuatu yang pokok yang tidak dimiliki oleh orang lain ya, sangat umum dan menonjol dalam kehidupan. Kalau sentral ini ada 5 sampai 10 trait ya yang membuat seseorang menjadi unik. Nah, ini kekasannya juga ya. Kemudian yang secondary ini tidak terlalu umum, juga paling tidak konsisten, paling tidak fokus dibanding kedua disposisi di atas tadi ya. Lebih banyak di dalam diri orang tersebut ya. Dan sehingga secondary disposisi ini bukan menjadi inti dari kepribadian ya, bukan menjadi inti dari kepribadian. Oke, ini juga sudah disposisi motivasi dengan disposisi ekspresi. Nanti teman-teman bisa melihat bahwa masih bisa mengingat kembali ya yang kemarin bagaimana apa bedanya sih disposisi motivasi dengan ekspresi ya. Yang satu, disposisi motivasi adalah memang ini adalah kebutuhan dasar untuk berpakaian, sedangkan kita berpakaiannya dengan stylish nih. Nah, itu adalah disposisi ekspresi. Ya. Nggak hanya sekedar berpakaian, tapi kita ada motivasi lain tuh ya yang mengarahkan tindakan kita supaya lebih stylish. Kenapa? Karena ingin lebih tampak fashionable misalnya. Oke. Itu sekilas dari Alport ya. Teman-teman bisa ulang lagi sebenarnya. Kemudian kita beranjak ke kettle. Kita beranjak ke kettle. Kettle dari namanya, teorinya itu adalah Vector Analytic Trait Theory ya. Kita nggak usah bahas biografinya. Yang pasti kettle ini hampir sama ya, kayak Alport. Dia menggunakan metode faktor analisis. Nah, kalau ngomongin teorinya kettle ya teman-teman, kettle ini mengatakan bahwa sepertiga bagian kepribadian dipengaruhi oleh keturunan, sementara 2/3 bagian kepribadian dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi mana yang lebih besar yang mempengaruhi kepribadian kita? Lingkungan ya. Kita memang ada 1/3 bagian gitu ya yang dipengaruhi oleh keturunan. Jadi kalau dari sudut pandang kettle, kepribadian itu tidak hanya dari lingkungan tetapi juga ada faktor dari keturunan, ada pengaruh dari keturunan. Nah, kita maksudnya ke ini. Sederhananya ya, kepribadian itu terdiri dari sejumlah trait. Dah, gampangnya gitu kalau dari kettle ya. Karena kita nggak bisa bilang kepribadian itu hanya ada 2 kategori, enggak. Kalau dari kettle ini nih ada sejumlah trait ya. Oke, nah trait sendiri teman-teman sudah tahu, sudah paham ya. Dan ini klasifikasinya. Ada cukup banyak trait menurut kettle ya. Ada trait yang berdasarkan sumber data utama kepribadian, ada yang berdasarkan pembagian sentral, ada yang berdasarkan modalitas ekspresi. Nah, teman-teman bisa lihat ini ya. Kalau yang berdasarkan sifat berdasarkan pembagian sentral ya, bahwa kalau surface itu berarti yang interaksi dengan sifat-sifat sumber ya, tampak saling berhubungan dengan sifat-sifat sumber. Sifat-sifat sumber itu apa? Nah, ini sifat-sifat sumber ini yang berada di balik layar nih. Siapa yang menentukan ini? Ini constitutional trait
ya, atau faktor hereditas. Kemudian ada yang berdasarkan pengaruh lingkungan. Ya, misalnya nih eh, apa eh, anxiety misalnya ya, kita punya trait anxiety nih. Nah, bisa jadi itu adalah hasil pengaruh dari environmental mold traits. Jadi karena pembentukan lingkungan, misalnya dia berada di lingkungan yang mudah sekali cemas ya. Jadi orang-orang di sekitarnya suka sekali dengan, bukan suka sekali ya, terbiasa atau sedikit-sedikit cemas, sedikit-sedikit cemas. Nah, ini akan membentuk trait dari orang tersebut akan menjadi cemas. Nah, ya, itu. Ini ya, surface trait dan ini source traitnya ya. Karena kita nggak lihat nih, kita kalau source itu kita nggak lihat, tetapi surface itu yang kita tampakkan. Jadi misalnya kayak anxiety gitu ya, yang tampak di wajah kita apa, yang tampak di perilaku kita apa gitu ya, gugup atau tidak tenang gitu ya, atau sedih dan sebagainya. Oke, kalau berdasarkan modalitas ekspresi ada dinamik, ada ability dan temperamen ya. Oke, teman-teman bisa ulas kembali gitu ya, yang mana ability, yang mana temperamen dan yang mana dinamik. Oke, itu ini juga contohnya ya, contoh common traits, unique traits, ability dan sebagainya. Oke, kita cukupkan dari Kettle, kita beranjak ke Hans-Jürgen Eysenck. Oke, Eysenck. Oke, kalau Eysenck ini konsep tentang manusianya bahwa sedikit ada ini ya, tentang ketidaksadaran ya. Jadi menurut Eysenck manusia memiliki kesadaran dan ketidaksadaran ya. Dan kita manusia itu sanggup mengevaluasi diri kita sendiri. Sanggup untuk mengubah ya. Mengubah apa? Sikap, temperamen, kebutuhan, minat dan perilaku supaya bisa dipercaya. Ya. Nah, ini ada faktor genetik juga. Kalau dari Eysenck ini menekankan juga tentang faktor genetik ya. Cukup kuat untuk penekanan dari faktor genetik dan biologis. Malah pengaruh sosial ini jauh lebih rendah. Tetapi Eysenck juga melihat tentang perbedaan individunya. Oke, ini saya nggak perlu bahas. Oke, konsep teorinya. Nah, ini ya, faktor genetik dianggap memberi pengaruh besar bagi perilaku seseorang, ya. Pola asuh malah sedikit nih pengaruhnya. Jauh lebih besar faktor genetiknya, ya. Oke, memang ada pengaruhnya. Dari Eysenck mengatakan memang ada pengaruhnya, tetapi jauh lebih besar pada genetiknya. Kebalikan dari Kettle tadi ya. Kalau Kettle mengatakan sepertiganya keturunan, 2/3-nya adalah lingkungan. Nah, kebalikannya dengan Eysenck. Eysenck lebih besar keturunannya atau genetiknya atau biologisnya daripada lingkungannya. Oke. Strukturnya ini teman-teman kita sudah bahas, kita coba kemarin membahas ini dan saya juga lihat tugasnya sudah oke dalam kalian membahasnya ya, dalam menentukan trait kalian, menentukan tipenya, habitual responnya seperti apa, spesifik responnya seperti apa. Oke. Baik. Oke, nah ini juga salah satu dimensinya ya, ada psikotisme, ada ekstraversi, ada neurotisme gitu ya. Kalau psikotisme ini sebenarnya versus dengan superego, ekstraversi versus dengan
introversi, neurotisme versus dengan stability. Jadi ada lawannya gitu ya. Oke. Nah, ini yang tadi saya bilang, ekstraversi bersifat bipolar ya. Dimensi ini bersifat bipolar. Kalau kamu nggak ekstraversi berarti kamu introversi. Kalau kamu nggak introversi berarti kamu ekstraversi. Gitu, bersifat bipolar ya. Kalau kamu impuls kontrol berarti kamu psikotis gitu. Ya. Oke. Oke, ini teman-teman bisa baca kembali gitu ya. Ini sudah dibagi per dimensi. Oke. Cukup untuk Eysenck, kemudian kita beranjak ke Maslow. Maslow ini menurut saya yang cukup mudah untuk dipahami ya. Sebentar. Ya, Maslow ini yang cukup mudah dipahami teman-teman. Jadi kalau dari Maslow kita ini berperilaku gitu ya karena ada suatu kebutuhan ya. Mudahnya begitu kita memahami tentang Maslow bahwa Maslow ini sebenarnya melihat motivasi ini sebagai sesuatu yang holistik ya, bahwa manusia itu dalam setiap waktu, dalam satu waktu itu pasti termotivasi akan sesuatu kebutuhan gitu ya. Pasti ada motivasinya ya. Nah, motivasinya itu kompleks, nggak hanya keinginan aku kepingin gitu ya, tetapi lebih pada ada hierarkinya tadi gitu ya. Dan manusia itu termotivasi kalau sudah satu, nanti pasti akan ada kesambungannya, ada sinambungnya. Ada kalau motivasi yang kebutuhan yang satu sudah terpenuhi, nanti dia akan mencoba termotivasi lagi untuk memenuhi kebutuhan yang lain lagi ya. Itu. Kalau kita lihat, nah ini ada dimensi kebutuhannya, ada konatif, estetis, kognitif, dan neurotik gitu ya. Nah, di sini mana hierarkinya? Nah, ini dia ya. Ini yang perlu kita pahami bahwa dalam hierarkinya Maslow itu ada 5 kebutuhan. Ini adalah kebutuhan dasar ya. Kebutuhan dasarnya ada berapa? 4. Nah, kebutuhan meta atau meta needs-nya ada berapa? 1. Aktualisasi diri yang puncak ya. Nah, kalau fisiologis kita fisiologis ya, jelas-jelas kebutuhan fisiologis ya. Oke, teman-teman bisa lihat ini. Nah, ini ya, supaya lebih mudah memahami deskripsinya. Kalau fisiologis itu kebutuhan homeostatis. Kalau rasa aman, kebutuhan keamanan ya. Rasa dicintai dan memiliki, kemudian rasa dihargai, dan tadi self actualization. Nah, teman-teman perlu mengingat bahwa tidak semua ini, tidak semua jenjang ini, semua tahapan ini harus terpenuhi 100%. Kalau kita bayangkan fisiologis ini kan nggak mungkin nih terbutuhi 100%, kemudian selesai kamu nggak mungkin makan lagi. Nggak kan? Ya. Tetapi artinya begini, kalau kita sudah bisa makan, kita akan bisa memikirkan hal lainnya lagi. Kita akan merasa perlu memenuhi kebutuhan yang lain lagi, gitu. Ya. Kalau orang yang gini deh, orang yang susah makan aja nggak akan mikir ngomongin yang lainnya. Yang penting adalah dia bisa makan dulu gitu, ya. Itu. Oke. Nah, ini yang kemarin kita ngomongin adalah zona kompleks. Nah, teman-teman sudah merefleksikan tuh siapa yang zona kompleks, memiliki atau enggak. Nah, ini waktunya untuk bisa yuk berubah, karena menurut Maslow gitu ya, manusia itu bisa berubah gitu ya, sesuai dengan apa sih ingin tujuannya sebenarnya harusnya aktualisasi diri gitu. Oke, itu dari Maslow. Kita beranjak ke yang terakhir adalah Carl Roger. Oke, Carl Roger. Oke,
kita ngomongin Carl Roger ini, sebentar. Carl Roger ini kan nama teorinya apa tuh? Teori yang berpusat pada diri atau person-centered therapy ya. Kalau teman-teman pahami ada kata-kata person-centered therapy, berarti fokus dari Carl Roger itu adalah pada orangnya, pada pribadinya, bukan pada masa lalu, bukan pada lingkungan gitu ya, tetapi lebih pada diri kamu sendiri, pada pribadi kamu sendiri ya. Oke, kita nggak usah ngomongin biografinya, kita coba masuk ke asumsi dasarnya. Nah ini, karena sebenarnya manusia itu punya kecenderungan aktualisasi diri ya. Kecenderungan ini yang merupakan satu-satunya motif yang dimiliki oleh manusia ya. Ini yang penting ya. Ini yang penting. Dan ada kecenderungan juga yang disebut formatif, yaitu bahwa manusia ini cenderung nih, sesuatu yang simple dibuat kompleks, sesuatu yang sederhana dibuat kompleks. Nah, ya. Oke. Nah, dan dengan adanya kecenderungan aktualisasi ini pada diri manusia, manusia ini sebenarnya memiliki kecenderungan untuk berkembang, ya. Berkembang, untuk mengekspresikan, untuk memiliki mau belajar. Nah, jadi dengan dasar ini Roger mengatakan bahwa manusia itu bisa kok berubah, bisa kok belajar, tinggal dari dirinya bagaimana ya, dari dirinya mau atau tidaknya gitu ya. Jadi kembali ke kalau dalam client center terapi dari terapi yang dicetuskan oleh Roger, Roger mau menyampaikan ke kliennya bahwa menggiring kliennya untuk bisa menyadari bahwa dia ini bisa berubah gitu ya. Dia bisa memperbaiki keadaannya. Ya, dia bisa merefleksikan dirinya gitu. Nah, ada yang disebut kongruensi, empati, dan unconditional positive regard. Kongruensi ini artinya bahwa antara self image dengan ideal self dengan self konsepnya itu kongruen. Artinya seimbang, ada irisannya ya. Irisannya seimbang, tidak terlalu sedikit gitu ya irisannya. Irisan yang saya maksudkan adalah sebentar. Nah, ini ya. Irisan yang saya maksudkan ini. Jadi, real self dengan ideal selfmu itu tidak jauh berbeda ya. Kalau itu berbeda sekali, nah ini yang kita sebut inkongruen ya. Ini yang kita nanti arahnya ke psikopatologi. Sedangkan kalau misalnya ada irisannya cukup besar, bahwa ada ideal selfmu yang memang sudah kamu tunjukkan, yang sudah kamu miliki dalam self imagemu atau self konsepmu. Nah ini yang kita sebut kongruen ya, dimana ini nanti mengarah pada fully functioning person. Oke, kalau unconditional positive regard ini adalah kondisi di mana kita ya mendapatkan respon atau mendapatkan sesuatu dari orang lain tanpa ada syarat, gitu ya, mendapatkan afeksi dari orang lain tanpa syarat, gitu ya. Karena sebenarnya kita nih ada kebutuhan nih. Kita ada kebutuhan. Kita semua manusia ini ada kebutuhan untuk mendapatkan kebutuhan untuk cinta ya, positive regard. Kita ada kebutuhan untuk dicintai, kebutuhan untuk diakui dan sebagainya. Ya. Nah, kalau misalnya kita mendapatkan cinta, pengakuan dan sebagainya dengan syarat, ya, dengan syarat, ini yang akan menumbuhkan pribadi kita menjadi berperilaku hanya karena ini mindsetnya akan berubah, bahwa
oh orang lain itu hanya akan mengakui aku jika aku melakukan ini, gitu ya. Jadi lebih pada self conceptnya akan tergerus gitu ya. Dia akan jauh mengikuti keinginan orang lain, bukan pada dirinya sendiri. Sedangkan ketika kamu dengan conditional positive regard, kamu menghargai diri kamu apa adanya, kamu menerima diri kamu apa adanya, ya. Itu. Oke, itu inti dari Roger ya teman-teman. Inti dari Roger, teman-teman bisa amati kembali karakteristik dari fully functioning person juga ya. Ada 5 sifat khas gitu. Nah, teman-teman bisa mereview kembali. Oke, sampai di sini semoga hari ini teman-teman bisa mengulang kembali gitu ya. Mengulang kembali semua materi dan jangan lupa nanti ada kuis dan kalian siap kerjakan. Nah, kuisnya itu sudah saya buka sebenarnya. Waktu pengerjaannya kalau nggak salah 2 jam. Kalau tidak salah, teman-teman lihat lagi ya. Dimulai dari teman-teman membuka soalnya. Oke, dan mohon perhatikan jadwal ujian ya, jadwal UTS untuk bisa jangan sampai terlambat gitu ya. Nah, teman-teman bagi yang masih ada kesulitan atau ada hambatan untuk pelunasan atau syarat akademik syarat keuangan dari untuk mengikuti UTS. Nah, teman-teman sementara masih bisa ikut UTS gitu ya. Tetapi nilai UTS tidak akan saya keluarkan sampai syarat itu terselesaikan. Begitu ya. Satu hal lagi teman-teman yang misalnya sudah cek dengan presensi, kalau misalnya ada yang lebih dari 4, ya mohon segera hubungi saya, misalnya minta tugas tambahan atau dan sebagainya. Kalau tidak ada yang menghubungi saya, berarti saya anggap tidak mengikuti UTS ya. Bagi yang presensinya bolong 4 kali ya. Baik, terima kasih dan selamat pagi.